terkait Ya. keinginan pihak Om Roy untuk mendesak DPR menggelar sidang Ya. itu seperti apa sih Om? Jadi gini, namanya Dewan Perwakilan Rakyat, saya pernah di sana. Itu kan wakil rakyat kita. Ada 580 anggota dewan yang mewakili kita dari berbagai provinsi, dari berbagai fraksi. Harusnya suara rakyat itu dengarkan apapun dia. Ya, ini kan jelas sebuah persoalan yang sudah melibatkan anak bangsa, yang sudah sangat rame, membenturkan. Orang yang punya ijazah palsu ini malah semakin tidak dewasa. Ya, malah dia semakin menyimpan dan bahkan sudah ditegur sama seorang negarawan namanya Pak Yusuf Kala aja nggak ngeluarin ijazah. Kalau dia nunjukin ijazahnya dari awal ya, kalau sekarang mah udah telat. Kalau sekarang harusnya selain nunjukin minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Itu juga sesuai dengan statement dari Pak Peter F. Gonta, mantan dubes kita di Polandia. Mau ijazahnya itu akhirnya pun asli, tetap salah, tetap dia jahat. Karena sudah membiarkan anak bangsa ini selama 2 tahun lebih ya ini. Dan hari ini 30 April ini adalah tepat setahun dia laporkan kami di Polda Metro Jaya. Makanya saya tadi datang ya untuk bikin konten juga di sini memperingati setahun laporan dari Jokowi. Ya, dan kita terus bergerak, termasuk salah satunya pertanyaan tadi mengingatkan wakil rakyat kita supaya mereka sadar tugasnya. Ya, sudah 3 bulan surat kita kirimkan ke DPR. Masa nggak ada yang berani? Semen amat gitu loh. DPR kan bisa aja sebenarnya ngundang aja gitu ya. Memang ada salah satu fraksi yang waktu itu sempat memanggil, tapi belum benar-benar serius amat. Makanya Komisi 3, Komisi Bidang Hukum yang harusnya membahas ini. Ya, kan ada banyak sebenarnya sedikit-sedikit pembicaraan ya dari beberapa tokoh di Komisi 3 yang sempat juga menyindir hal ini soal ijazah guru-guru, soal apa. Nah, itu teruskan aja. Itu ya. Jadi artinya apa yang terjadi, dan sekali lagi kami tidak akan pernah surut. Kami akan terus bergerak untuk memastikan bahwa ijazah itu memang 99,9% palsu, dan selama Jokowi itu tidak jujur, tidak negarawan, tidak kemudian menunjukkan ijazah, dan dia kan janjinya saya akan tunjukkan di depan sidang. Bohong. Sudah banyak sidang, ada sidang CLS, ada sidang di Solo ya, ada sekarang juga CLS juga di Jakarta, ada sidang PMH waktu itu, nggak pernah dia sekalipun datang ya, apalagi juga menunjukkan ijazahnya. Jadi jangan bohong terlalu lama lah, dan memang sekali lagi jangan biarkan rakyat ini lama, karena memang kalau dia terus bersikap begitu, dia terus bersikap tidak negarawan, dia terus kekanak-kanakan, ijazah ini tidak akan selesai, dan memang yang namanya ijazah itu prosesnya akan panjang ya. Jadi ini setahun ya kita dilaporkan, dan yang namanya ijazah itu, kontroversi ijazah tidak akan pernah selesai ya, terus akan panjang terus. Itu bentuk peringatan 1 tahun ya Om? Ya, ini 1 tahun karena dia selalu kalau orang punya ijazah asli kan dia tunjukkan, nggak malah bikin reuni-reunian palsu, nggak malah bikin acara-acara yang nggak mutu. Kalau ditanya ijazah nggak malah nunjukkan temannya yang lain yang nunjukin ijazah, enggak, ijazah dia yang ditanya. Ibaratnya kita nyopir mobil, ada tilang pemeriksaan polisi, Pak Roy mohon maaf SIM-nya, terus misalnya istri saya di sampingnya, SIM-nya Pak Roy kayak SIM saya kok, terus penumpang di belakang, iya nih SIM-nya Pak Roy kayak gini, yang ditanya tuh SIM saya bukan SIM-nya orang lain itu loh. Ini kan logikanya nggak jelas. Ada katanya ada orang-orang sampai ratusan orang yang kemudian sudah dilakukan penelitian, kemudian sudah dilakukan kesaksian, tapi kan nggak pernah bisa selesai dia, terus menerus dia mengelak dan lain sebagainya. Om terkait yang itu apa Pak? Lanjut nggak apa-apa. Om, Makanya terkait apa? Terkait ke Kejati itu untuk Ya. meminta Ya, memberhentikan itu kasus. jadi kan gini, minggu yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu ya hitungannya, itu Polda Metro sini kan mengatakan katanya sudah melimpahkan ke Polda Metro Jaya. Iya, berkas. Padahal Selasa lalu lah, minggu yang lalu kita ke Kejaksaan Tinggi, ternyata itu belum masuk ke sana. Loh gimana? Katanya sudah dilimpahkan. Maka persoalan ini akan seperti tongkat ini, ya. Jadi persoalan ini mau dibikin pendek, terus kemudian mau dibikin panjang, bisa, ya. Jadi ayo, mau pendek mau panjang silakan saja. Oke, udah ya. Satu gitu lagi, ya? Udah. Apakah DPR dan Kejati berkompeten untuk mengurusi? Oh iya, DPR kan wakil rakyat. Kalau Kejaksaan Tinggi yang nggak mau memproses, makanya kita tunggu ya. DPR sama Kejati, jangan sampai tongkat saya tambah panjang. Ya, oke, makasih.